Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 6 Zulqa'dah 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 15 Mei 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junadi Hasim dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Umar Umayyah, dan dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجعلني من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين صلي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولمن له حق علينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله بحق الفاتحة وبسم الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala huwallazi ahaqqu bittahmid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak saudara yang insyaallah semua kita dalam keadaan sehat, amin. Mari bersama-sama kita buka cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ikuti dengan niat i'tikaf di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bila kita sudah berniat i'tikaf, mudah-mudahan satu tambahan ibadat min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu kita sudah membaca dari kitab Menyegarkan Iman dengan Tauhid, tapi keterangannya baru separuh. Mudah-mudahan masih teringat di benak kita semua bahwa waktu itu kita membaca mujahadah fillah, jihad. Saya ulangi di dalam buku ini bahwa Abah Kiai kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri mengingatkan bahwa jihad dirangkum menjadi 4 saja, yaitu berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Kedua, memerangi hawa nafsu. Ketiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. 4, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Dari keempat ini, yang pertama mungkin sulit. Yang kedua, memerangi hawa nafsu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa ketika pulang dari perang, kita baru saja menyelesaikan jihad yang dianggap kecil. Mana yang besar? Yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan inilah ada sama kita setiap hari, setiap waktu. Yang ketiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Insya Allah yang hadir di sini dan yang mendengarkan mudah-mudahan termasuk ahlus sedekah. Karena mendermakan itu bagian daripada hal yang dianjurkan, dan itulah ibadah yang Masya Allah dielukan ketika orang sudah tiada. Yang keempat, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Tidak semua orang, tetapi ini kewajiban kita semua. Jadi tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan harta, ya. Kita memberantas yang hak, ya, menyatakan yang benar itu benar. Kemudian kita juga berdakwah untuk menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika itu banyak juga saudara-saudara kita yang ini bergerak di dalam nahi munkar ini. Mudah-mudahan semua kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar mengingatkan kita dari minggu yang lalu yang pernah kita bicarakan
bahwa hal demikian itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah fillah, di kita kekeh semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat demikian itu karena tulungan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Bukan karena hawa nafsu, karena di bagian ini hawa nafsu itu orang harus berjihad. Jihadnya jadi jihad akbar karena dia ada di mana saja, kapan saja dia bersama kita. Namanya nafsu. Pak saudara, mari kita doakan, kita fatihahkan untuk abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri yang mu'alif hadal kitab, bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa yanfa'ana bi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan judul kebodohan murid menimbulkan kejahatan adab. Tapi kami tambahi di judul yang lalu, kita baca habiskan dulu karena nanti ada kaitannya ya. Satu contoh, Allah menciptakan matahari yang diletakkan Allah di langit keempat. Diperintahkan Allah supaya menzohirkan cahaya panasnya ke bumi. Jadilah bumi berhimpun dengan cahaya dan panas matahari. Pertalian bumi dengan matahari menjadi dekat karena bersambung dengan wajah matahari. Di bagian atas cahaya dan panas itu terbit pada matahari dan di sebelah bawah berhimpun dengan bumi. Dengan demikian jadilah bumi terasa dekat dengan matahari. Demikianlah antara Allah dengan hambanya dapat mengalami rasa dekat karena menggunakan mata hati. Dekatnya hamba dengan Allah bukanlah dekat dengan wujud Allah, tetapi dekat dengan wajah Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah bahwasanya aku sangat dekat kepada mereka. Untuk mencapai zauq tersebut menggunakan hukum nur semata-mata. Wallahu alam. Ini kita habis yang kemarin untuk kita terangkan masalah al-qarbu, dekat. Ini sudah kami terangkan beberapa kali ini terus kita lakukan supaya pendekatan itu terasa pakai zauq ya. Bapak, saudara, saya dekat dengan Bapak nih. Bapak bisa lihat hukum matanya bahwa saya dekat dengan Pak Haji. Saya jauh ke belakang dengan saudara-saudara kita yang di belakang. Mata akan mengatakan demikian. Kemudian saya dekatkan kacamata dengan HP saya. Bapak dekat semua, lihat semua sudah bahwa ini
dekat dan sangat dekat. Itu bagian zohiriyah, mata memandang. Tetapi antara hamba dengan yang dia sembah, yang Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku ni dekat. Dan kita faham bahasa dekat itu mak ini. Tapi dekatnya kacamata dengan HP ini tidak bersambung. Tidak bersambung. Maka kalau di atas bacaan tadi digambarkan dengan matahari, setiap hari itu kita rasakan. Mari kita tafakur sejenak dengan lampu yang ada di atas. Semua kita dengan lampu itu zohirianya akan mengatakan kita jauh dari lampu. Nggak ada yang ngomong kiri itu. Saya jauh, Bapak jauh. Tapi kapan lampu ini menjadi dekat dengan kita? Ternyata jarak lampu itu dikatakan jauh, tapi dia ada bersama kita. Apanya? Nah, pertanyaannya apanya? Lampu itu memberikan cahaya. Cahaya itu sampai di kita. Sekarang siapa yang tidak terkena dengan cahaya itu? Dekat mana kacamata dengan HP ini dengan lampu sinarnya itu yang sama kita ada. Ini tidak ada jarak memisah. Sementara yang ini tipis sekali, sudah sangat dekat tapi tidak terasa. Maka yang dimaksud dekat qarib itu yang bertalian, bahasa Abah, yang bertalian, yang bersangkutan, yang ada antara makhluk itu bertalian dengan Rabb-nya. Kalau kita misalkan lampu ini dengan sinarnya kepada kita ini, tapi bagaimana Allah dengan kita yang dia katakan dekat? Dekatnya karena ada haknya di badan kita, disertakannya. Bapak punya mata, matanya melihat, itu karena ada penglihatan. Penglihatan itu punyanya Allah, bukan punyanya Bapak. Karena bertalianlah antara mata yang melihat ini dengan penglihatan. Penglihatan itu kepunyaan Allah, dia bersambung kepada yang punya, bersambung kepada yang punya hak. Inilah yang dikatakan bukan hanya dekat hukum zohiriyah seperti mata yang kita selalu memandang, tapi ini disertakannya kepada makhluknya, disertakannya penglihatan, disertakannya pendengaran, disertakannya kehidupan, disertakannya keilmuan, disertakannya kekuatan. Semua itu melingkupi dari 7 sifat ma'ani Allah. Itu ada di dalam kita, dimaknawiyakannya, disertakannya, dirasakannya kepada hambanya. Inilah yang dimaksud hukum dekat. Di sana ada air mancur. Bapak melihat buatannya, ciptaan Allah itu air dengan haknya, dengan kepunyaan Allah. Jadi kita memandang itu karena tulungan Allah, ada penyerta di dalam mata kita yang namanya penglihatan, sehingga sang mata bisa melihat. Itu dekatnya karena bertalian kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini
itu tambahan dari yang kemarin. Jadi hukum dekat itu Bapak tidak memakai hukum yang dinamakan kedekatan tapi dia tidak bersambung. Nah, kita di dalam bertauhid ini kedekatan itu bersambung kepada yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan dulu. Kebodohan murid menimbulkan kejahatan adab. Min jahlit tilmiz ayyusi al-adaba wa tu'akhkharul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadza su'u adabin laquti al-amdadu wa aujaba al-ib'adu faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazid wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Di antara tanda kebodohan murid adalah jika ia berlaku buruk, berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya. Kemudian ia berkata seandainya perbuatan ini su'ul adab, tentu sudah diputuskan bantuan dan sudah dijauhkan. Ingatlah ada kalanya telah diputuskan bantuan atau karunia dengan jalan yang ia tidak merasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru, dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan pahala ia tidak mengetahui, meskipun jauh itu hanya membiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Tentu ini perlu keterangan lebih lanjut. Maka Bapak kita lanjutkan. Abdul Qasim Al-Junaid berkata, ketika saya sedang menunggu jenazah bersama orang banyak yang akan disolatkan di Masjid As-Suniziyah, ada seorang pengemis meminta-minta. Aku berkata dalam hatiku, di dalam hatiku, tidak disebarkan, andaikan pengemis sedikit-sedikit supaya tidak meminta-minta, tentu akan lebih baik baginya. Gerutu di dalam hatinya. Kemudian ketika pada malam harinya saya akan mengerjakan wirid yang biasa saya kerjakan pada tiap malam, terasa sangat berat dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil duduk akhirnya tertidurlah aku. Ini satu peristiwa, gara-gara di dalam dirinya ada judge, ada keputusan. Dia nganggap orang itu kemudian diputuskan, coba orang miskin itu dosa minta-minta, begawailah, dikit-dikit dikumpulin kagak bakal jadi banyak, dan seterusnya. Itu di dalam hatinya. Aku bermimpi orang-orang datang membawa pengemis itu di atas talam. Orang-orang itu berkata kepadaku, makanlah daging orang ini sebab engkau telah riba kepadanya. Langsung saya sadar, ternyata tergerak dalam hati pun tergolong riba. Saya berusaha meminta maaf dan keikhlasan pengemis itu. Setiap hari saya berusaha mencari pengemis itu yang akhirnya bertemu di tepi sungai. Pengemis tersebut sedang mengambil daun-daunan yang rontok untuk dimakan. Ketika saya memberi salam kepadanya, langsung ia berkata, semoga Allah mengampunkan kami dan kamu. Masya Allah. Bapak-bapak, saudara, dalam kajian ini tidak hanya kita dapatkan keilmuan tentang ghibahnya yang sudah ada di dalam hatinya, tapi begitu Tuhan berikan pelajaran kepada siapapun untuk hal yang demikian, tidak atau jangan menjudge yang kita tidak tahu. Tapi ini suka-suka. Kadangkala di hari Jumat, Bapak, saudara, datangan tamu. Dia pakai peci, ya, pakai baju koko, bawa map. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badannya gagah. Dilihat dari jendela, dilihat dari kacamata, dari kaca itu. Nah, loka uang ini datang nak berasan tulah ini, datang nak nyingok, nak ini, nak itu, nak itu. Itu belum diucapkan itu.
sudah ada judge. Padahal Allah kirimkan nih orang untuk memberikan rezeki kepadanya. Itu sampai tidak dibuka, sampai tidak dilayani. Rugi enggak kira-kira? Sangat rugi. Padahal yang dibawanya adalah itu kanazonnya. Nah, gambaran di atas memberikan satu hal bahwa judge walaupun kita atau keputusan walaupun itu ada di dalam hati kita, mbok ya yang benar-benar. Jadi jangan lakukan itu baik dengan terang-terangan atau masih dalam keadaan di dalam hati. Karena Allah sudah berikan pelajaran contoh dari yang atas ini bahwa hal itu menjadikan bagian yang jelek. Jadi yang jelek bukan yang baik. Kita teruskan dulu. Tanda seorang mendapatkan taufik itu ada 3. 1, mudah mengerjakan amal kebaikan padahal ia tidak berniat dan bukan tujuannya. Banyak kita sering dapatkan ini dan bahkan mungkin kita melakukan atau mendapatkan pengalaman ini. Tak katik rencana tapi berbuat baiknya Masya Allah. Yang kedua, berusaha untuk berbuat maksiat tetapi selalu dihindarkan daripadanya. Ada orang yang luar biasa kepengen dia, tapi tidak, kemudian dialihkan. Di situ bahasanya tanpa rasa. Tak terasa dia sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu terbuka baginya kebutuhan dan permintaannya kepada Allah. Itu ada ijabah. Nah, ini 3 tanda untuk mendapatkan taufik itu. Tapi ada tanda seorang yang dihinakan oleh Allah, ada 3 pula. Kalau tadi diangkat, kalau ini yang dihinakan. 1, sukar melakukan ibadah atau taat padahal ia sudah berusaha sungguh-sungguh. Ada orang kepengen, misalnya di WA itu sudah ada, ayo tahajud gitu kan, bangun tahajud. Dia tuh kepengen tadi, tapi nggak bisa. Ada yang tidak punya rencana itu, tapi dia lakukan terus. Nah, itu perbedaannya. Yang di atas tadi diberikan taufiknya, yang di bawah tadi disulitkan, ya, untuk tidak melakukan ibadah atau taat itu. Yang kedua, mudah terjerumus dalam maksiat padahal ia berusaha menghindarkannya. Mudah sekali terombang-ambing dan dia melakukan itu. Yang ketiga, tertutup pintu permintaannya kepada Allah sehingga merasa tidak perlu berdoa dalam segala hal. Wallahu alam. Ada orang setelah merasakan dirinya ada sesuatu, bahkan ketika dia mau bermohon kepada Robnya menjadi tertutup. Nah, ini juga bagian daripada mungkin kita semua pernah mengalami itu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak dan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apapun yang kita minta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Saudara, apa kaitannya dengan yang tadi? Bermohonlah kepada Rob yang punya hak untuk itu, yang Allah rasakan haknya ada di dalam diri kita. Maka bawalah itu kemana-mana, tapi jangan lupa kembali kepada yang punya hak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita akan masuk menjadi manusia-manusia yang Allah turunkan taufiknya. Maka berdoalah dengan 4 doa yang sudah kami berikan 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu atau 1 minggu yang lalu. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirina watta'ibin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru. Astaghfirullah.
Innallahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ramlir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya alima ma fi sudur. Ya Allah, akhrijna ya Rabb minadz zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma rzuqna wa ahlana wa man lahu haqqun alaina ya Allah ziyarata baitillahil haram wa ziyarata nabiyikal kiram sayyidina Muhammadin khairul anam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.